Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, alhamdulillah baik, Bu. Ibu, gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah pada makan? Alhamdulillah udah, Bu. Kok belum, Nak? Nasi belum masak. Kok nggak ada masak, Nak? Bu. Masih habis, Bu. Nanti beli ya, Nak, berasnya. Fitri kenapa? Nggak sempat tadi, Bu, berburu ke sekolah, Bu. Makanya kalau bangun tuh pagi ya, jangan lama-lama. Iya, Bu. Jadi untuk anak ibu yang belum makan pagi ini, biasakan besok pagi harus makan pagi biar kita menerima pelajarannya bisa dengan baik, gitu ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita lanjut, kalau ada sampah di bawah kolong meja, kalau masih ada kursi yang berserakan, tolong dirapikan ya. Ya, Bu. Udah selesai, Nak? Udah, Bu. Oke, siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Iya, Bu. Coba Nia pimpin doa ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Debbie Yonita, Hadir, Bu. Fitri Yani, Hadir, Bu. Nia Daniati, Hadir, Bu. Iftiras Nirma, Hadir, Bu. Messi Debiola. Sakit, Bu. Sakit. Ada suratnya tadi? Ada, Bu. Udah ya. Udah, berarti semua sudah hadir ya. Iya, Kecuali Bu. Messi ya. Iya, Bu. Oke. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Tapi untuk kali ini kita baca surah pendek aja ya. Kalau Ya, surah Bu. Al-Ahzab, siapa yang mau membaca, yang ingin mendapat pahala pada pagi hari ini? Ya, Bu. Ya, Debbie. Boleh pinjam Quran, Bu? Kasih, Bu. Terus Allah, Bu. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. Ya, pembacaan surah pendek dari Debbie sudah bagus ya. Makhrajul hurufnya pun sudah cukup bagus. Ditingkatkan kembali ya, Nak. Ya, Bu. Oke. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita hari ini, sepertinya papan tulis kita masih kotor. Berarti yang kemarin piket tidak piket. Coba Iya, siapa piket. yang nggak piket kemarin? Tolong Iya. hapus papannya. Iya, Pak. Iya, Bu. Nah, baik, papannya sudah dihapus ya oleh Nia. Iya, Bu. Jadi kalau besok ada yang piket, tolong bertanggung jawab, ya, Nak. Iya, Bu. Baik, Ibu lanjut. Tadi Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, siapa yang masih ingat apa udah pernah belajar ilmu tajwid kelas 7? Udah, Kelas Bu. 7. Udah, Udah, Bu. Ya, apa aja yang dipelajari, Nak, pas waktu kelas 7? Kolkolah, Bu. Ya, masih ingat? Masih, Bu. Coba Ibu tanya, apa itu kolkolah? Jadi ada beberapa macam kolkolah. Bu,
Ya, Ada Fitri. 2 Bu. Kol-kola apa saja? Kol-kola sugro dan kupro Bu. Ya, bagus ya, berarti anak-anak ibu sudah paham ya mengenai kol-kola, sugro, dan kubro. Jadi ibu sekarang masuk kepada materi kita yang pertama di semester 1 di kelas 8 ini mengenai kuperindah bacaan Al-Quran dengan hukum tajwid. Yang dimana di sini ibu akan membahas hukum mad, yaitu mad iwad, mad lain, dan mad arili sukun. Sebelum ibu lanjut, ibu ingin menulis dan memberitahu anak-anak ibu apa itu tujuan pembelajarannya. Baik, di sini tujuan anak-anak ibu mempelajari hukum mad iwad, mad lain, dan mad sukun. Yang pertama itu agar anak-anak ibu dapat menghayati keutamaan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, anak-anak ibu dapat memahami hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arili sukun. Yang ketiga, anak-anak ibu dapat membiasakan diri dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid dalam kehidupan sehari-hari. Berarti anak-anak ibu udah paham kan? Paham Apa Bu. tujuan anak-anak ibu untuk mempelajari mad iwad, mad lain, dan mad arili sukun? Tahu Bu. Sebelum ibu lanjut, ibu ingin sedikit menayangkan video. Coba didengarkan ya. Ya Bu. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Baik, dari video yang ibu tayangkan tadi, siapa yang tahu anak-anak ibu kesimpulan dari video tersebut? Saya Bu. Ya, kepada Nia. Saya itu orang yang lagi baca surah Al-Kahfi Bu. Ya, bagus. Siapa yang ingin melengkapi? Ya, kepada Debbie. Dalam video itu ada seorang muda yang membaca surah Al-Kahfi Bu. Dia membacanya itu sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, bagus. Jadi
tadi Ibu tayangkan sebuah video yang dimana di sini seorang pemuda yang sedang membaca Quran surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 sesuai dengan makhrijul huruf dan kaidah ilmu tajwid gitu ya. Jadi kesimpulan yang dapat Ibu dapat dari situ mengenai pembelajaran kita hari ini bahwa membaca Al-Quran itu seharusnya dan sebaiknya harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, yang dimana di sini Allah sangat mencintai hambanya ketika membaca Al-Quran itu memang sesuai dengan ilmu dan hukum-hukumnya. Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan lancar tapi tidak sesuai dengan ilmu tajwid, kan apa gunanya gitu. Kadang kita membaca Al-Quran itu tidak sesuai dengan ilmu tajwid, beda arti gitu. Apa yang kita baca misalnya panjang pendeknya beda, hukum nun matinya, hukum kolkolanya, dan hukum yang lainnya gitu. Jadi ada gunanya kita belajar ilmu tajwid gitu ya. Sekarang Ibu masuk ke materi kita. Materi kita akan berkaitan dengan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad akhir sukun. Jadi Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang tahu apa itu mad? Kepada Dewi. Mad itu artinya panjang, Bu. Ya bagus, mad itu artinya panjang ya. Bisa Ibu hapus? Bisa. Di sini kita membahas 3 mad, yaitu mad iwad, mad lain, dan mad akhir sukun. Kita masuk kepada mad yang pertama, yaitu mad iwad. Siapa yang tahu apa pengertian mad iwad secara bahasa? Ya, kepada Debbie. Mad iwad secara bahasa, mad arti panjang, Bu. Iya. Kalau iwad itu artinya pengganti. Ya, bagus ya. Iwad artinya pengganti. Ya, secara istilah siapa yang tahu mad iwad apa mad iwad? Saya, Bu. Ya, kepada Nia. Mad iwad secara bahasa yaitu mad yang terjadi apabila pada akhir kalimat terdapat huruf yang berbaris fathahtain dan dibaca waqaf, Bu, panjangnya 2 harokat 1 alif, Bu. Nah, jadi mad iwad yaitu mad yang apabila terdapat di akhir ayat atau di tanda waqaf dia berbaris fathahtain dan diganti bacaannya menjadi fathah. Contohnya seperti afwaja ya. Afwajan. Ini dia mad iwadnya. Ya, Bu. Menjadi Wajah, Bu. Ya. Nah, itulah dia mad iwad. Berubah menjadi ini ya. Mungkin anak ibu sudah paham. Paham, Bu. Ya kan? Jadi di sini hukum bacaannya panjangnya 2 harokat kan? 2 harokat atau 1 alif, Bu. Ini masih dikategorikan bisa dipahami kan? Cuma penggantian dari fathahtain menjadi fathah yang berada di akhir ayat atau di apabila ketemu tanda waqaf ya. Ya, Bu. Kita lanjut bisa? Bisa, Bu. Kita lanjut yang kedua, mad lain. Siapa yang tahu apa itu mad lain secara bahasa? Saya, Bu. Kepada Fitri dulu ya. Ya, Bu. Mat secara bahasa kan memanjang, Bu. Sedangkan kalau mat lain itu memanjangkan secara lunak ataupun halus, Bu. Secara lunak ataupun halus. Yang lebih panjangnya lagi? Saya, Bu. Kepada Nia? Saya ulangi ya, Bu. Ya, Mat secara bahasa, mat lain itu mat kan artinya memanjang, lain yaitu artinya lunak. Jadi mat lain secara istilah yaitu mat yang terjadi bila huruf berbaris fathah bertemu waw mati atau ya mati, kemudian terdapat huruf lain yang juga mempunyai baris. Mat ini terjadi di akhir kalimat yang dibaca waqaf, Bu. Ya, bagus. Jadi mad lain ini yaitu mad artinya panjang, lain artinya lunak. Secara istilah, mad ini terjadi apabila ada baris fathah sesudahnya huruf waw mati atau ya mati dan
setelah itu ada huruf lain. Contohnya seperti ila fi Quraisy. Di sini ada baris fathah tadi kan? Ya, Bu. Setelah itu ada huruf mul mati atau yang mati. Ya, Ini Bu. yang mati. Setelah itu ada huruf lain atau huruf hidup. Ini yang huruf hidup. Jadi mat lain itu dibaca lunak, panjangnya 6 harakat. Atau 3 alif. Iya, 3 alif. Baik, ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu? Tidak, Bu. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Udah ditulis. Udah, Bu. Udah, Bu. Ada bukunya kami, Bu. Nanti kami ringkas. Oh iya ya, diringkas nanti ya. Ya, Bagus Bu. ya. Kita masuk kepada mat terakhir yaitu mat aritlis sukun. Ya, Bu. Siapa yang tahu secara bahasa mat aritlis sukun apa? Oh, Ya, Dini. mat itu kan panjang. Bu. Iya, mat itu panjang. Kalau arid artinya sesuatu yang baru. Dan disukun artinya sukun, Bu. Sesuatu yang baru atau tiba-tiba ya. Iya, tiba-tiba. Sukun artinya sukun. Secara istilah Saya, Bu. Iya. Semangatnya ya. Iya, Bu. Mantap. Kita harus semangat belajar, Bu. Iya. Ya, Apa secara istilahnya? Nah, yaitu mat arti sukun secara istilah yaitu setiap mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup dalam satu kalimat dan dibaca waqaf, Bu. Panjangnya yaitu 2, 4 atau 6 harakat. Ya, baik ya. Jadi mat aritlis sukun secara istilah yaitu mat yang terjadi apabila bertemu dengan salah satu huruf mat tabi'i yaitu huruf mat asli apa Ya. itu alif, waw dan ya. Apabila bertemu itu di akhir ayat atau Tanda waqaf dibaca panjang 6 harakat ya. Ya, Bu. Ada 6 harakat, ada 2 harakat, Ada 6 harakat. ya. Contohnya seperti al-kafirun. Nah, al-kafirun di sini ada huruf tabi'i ini yang berada di akhir ayat atau di tanda waqaf. Dibaca panjang 6 harakat, bisa 2 harakat, bisa 4 harakat, bisa 6 harakat ya. Udah paham kan anak-anak Ibu? Paham, Bu. Ibu hapus ya. Ya, Bu. Jadi di sini Ibu ingin anak-anak Ibu bisa memberi contoh ke depan, ditulis ke depan dan menerangkannya ke teman-temannya. Ibu di sini mau menilai anak-anak Ibu apakah sudah paham dengan materi kita pada hari ini ya. Ya, Bu. Coba tolong dicari dulu ya di Al-Qur'annya, nanti Ibu kasih waktu 5 menit, Anda cari, nanti Ibu suruh maju ke depan satu-satu ya. Ya, Bu. Berapa, Bu? Semuanya. Satu aja per orang, terus nanti dijelaskan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Satu per orang maksudnya, Bu, seluruh mat itu. Oh iya, satu per orang seluruh mat.
siapa anak ibu? Sudah Bu. Siapa yang pertama? Saya Bu. Saya Bu. Ya dulu. Ya Bu. Nah ini nih. Dulu, bentar. Ulang ya Bu. Nah, ini teman-teman, yaitu ini adalah matiwan yang awalnya fatatain menjadi fatah, ujungnya kan tulisannya masalah menjadi masalah. Coba digaris bawahi biar tahu teman-temannya. Ini Bu, ini Bu. Nah, yang ini tanda matnya, yang ini tanda iwatnya ya. Karena masalah menjadi masalah. Yang selanjutnya mat lain. Nah, ini tanda mat lainnya Bu, yang mana ada huruf mat, waw dan ya berharkat sukun. Dia didahului oleh yang berharkat fathah Bu. Ya. Nah, ini tanda mat lain Bu. Oke. Yang terakhir mad alif sukun. Mat alif sukun Bu. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari mat alif sukun. Nah, ini merupakan contoh dari mat alif sukun, yaitu apabila ada huruf mat, alif atau waf atau ya yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf. Nah, dibaca 6 harakat. Ya. Bagus ya. Ya Bu. Oke, Kasih, Bu. Ya. Selanjutnya siapa? Bu. Ya, Fitriani. Nah, kalau yang pertama ini ada mat iwat teman-teman. Kan bacaannya tulisannya tawaban menjadi tawabah karena pada bacaan ini ada pada akhir ada huruf matnya pada akhir kalimat, yaitu yang berbaris fatatain yang dibaca dengan wakaf seperti itu. Selanjutnya mat lain. Sedangkan kalau mat lain Quraisin pada fatatain ini yaitu
apabila hurufnya itu berbaris fathah bertemu dengan waw mati atau ya mati, kemudian terdapat huruf lain yang juga mempunyai baris. Nah, di sini kan ada ya mati, teman-teman. Di sini ada huruf apanya, makanya disebut dengan mat lain. Selanjutnya mat alif sukun. Contohnya pada mat alif sukun ini setiap mat tobi'i bertemu dengan huruf hidup dalam satu kalimat yang dibaca wakaf atau berhenti. Jadi pada kholidun, ini dia berhenti. Itulah yang disebut dengan mat alif sukun. Oke, bagus ya. Apa lagi? Ya, Bibi. Nah, jadi matiwat yang saya buat yaitu jami'an. Yang pertama itu huruf bacaan aslinya dibaca dengan jami'an. Setelah adanya perubahan karena di ain ini ada fathah tahin, maka perubahannya diganti menjadi fathah, yaitu bacaannya jami'an. Selanjutnya mat lain. Jadi di sini yang saya buat mat lain yaitu mat itu kan apabila ada huruf mat yang sebelumnya didahului oleh huruf berharakat fathah dan terakhirnya dan setelahnya ada huruf hidup. Gitu. Jadi ini disebut dengan mat lain. Selanjutnya mat alif sukun. Nah, jadi yang saya buat yaitu mat alif sukun yaitu yatasa alun. Karena di sini ada huruf mat yang sukun yang terletak di akhir tanda wakaf dan dibaca yatasa alun. Bagus ya. Jadi Bu, nah ini contoh dari mat liwat, mat lain dan mat alif sukun. Nah, yang sebelumnya ini kan fathah tain kan Bu, fathah tain karena dia diiwatkan menjadi bacaannya menjadi ilma.
Terus yang ini Nah, yang syai ini apabila fathah bertemu dengan waw mati atau ya mati, dan setelahnya itu ada huruf hidup gitu. Jadi seperti syai'in gitu. terakhir. Nah, jadi di sini apabila bertemu salah satu huruf mad tabi'i yaitu alif, waw dan ya di akhir kalimat bacaannya menjadi as-solihin gitu contohnya ya. Yang Bu dipanjangkan. Oke, bagus ya semua. Jadi dari contoh-contoh yang telah Ananda tuliskan ke depan papan tulis, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Ya, kepada Devi, apa yang ingin ditanyakan? Jadi perbedaan mad lain dengan mad iwad itu apa Bu? Mad lain dengan mad iwad. Jadi kalau mad iwad ini kan dia berpatokan dengan fatatain. Ya. Mad pengganti. Jadi diganti apabila ada bacaan di akhir kalimat atau di akhir ayat atau di tanda wakaf di akhir. Jadi bacaannya misalnya contohnya kayak yang Bapak tulis matala gitu, dia berada di akhir ayat atau di tanda wakaf, itu maka diganti bacaan yang fatatain tersebut menjadi fatah kayak gitu. Ini Bu. Maksudnya ganti pertanyaan Bu. Mad lain sama mad arid sukun Bu, apa Oh, bedanya? mad lain dengan mad arid sukun. Jadi mad lain ini apabila ada baris fathah, sesudahnya ada huruf waw mati atau ya mati dan setelahnya ada huruf hidup. Jadi di sini berlaku hanya waw mati atau ya mati. Berarti alif Enggak di sini enggak berlaku gitu kan. Di mad lain itu hanya berlaku waw mati dan ya mati. Terus kalau di mad arid sukun di sini berlaku. Jadi di sini berlaku yang alif, waw dan ya yang ada di mad asli itu kan. Misalnya ada di akhir kalimat, dia di akhir itu ada bacaannya ya mati gitu. Seperti biddin gitu. Khalidun gitu kan. Ini ada baris doma gitu kan. Ini ada waw mati gitu kan. Tadi ini ya mati, waw mati gitu kan. Ini ya mati juga gitu. Jadi di sini hanya berlaku hanya di sini di mad lain hanya berlaku waw mati dan ya mati. Sedangkan di mad arid sukun, di mad asli tersebut ada 3 huruf itu berlaku semua. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak Bu. Jawab pas ya. Pas Bu. Oke, sekarang kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, Ibu ingin bertanya kembali, tapi ditutup bukunya ya. Ya Bu. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, siapa yang dari penjelasan Ibu yang tadi dari pembacaan mad iwad, mad lain dan mad arid sukun, siapa di sini yang tahu pengertian mad iwad secara bahasa? Ibu menggali pikiran anak-anak Ibu, apakah masih ingat pelajaran kita yang tadi? Secara bahasa Bu. Ya, secara bahasa apa istilah? Iwad itu artinya mengganti Bu. Nah, secara istilah siapa yang tahu? Istilah Bu. Nah, Yaitu apabila ya. pada akhir kalimat terdapat huruf yang berbaris fatatain dan dibaca wakaf panjangnya 2 harokat Bu atau 1 alif. Nah, mad lain secara bahasa ya kepada Devi. mad lain itu mad panjang, karena lain berarti lunak Bu. Mad lain yaitu apabila ada huruf mad, waw dan ya, sebelumnya didahului oleh huruf berharokat fathah dan setelahnya ada huruf hidup gitu Bu. Ya, mat terakhir mad arid sukun siapa ya Bu? Ya, coba yang secara bahasa dan secara istilahnya ya. Nia. Secara bahasa, mat artinya memanjang, arid artinya baru,
li sukun yaitu sukun Bu. Nah, secara istilah mad adli sukun yaitu setiap mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dalam satu kalimat dan dibaca waqaf. Panjangnya adalah 2, 4 atau 6 harokat. Ya Bu. Terus berarti anak-anak ibu sudah paham ya? Paham Bu. Jadi sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu ingin kasih kuis itu, siapa yang didapat dia dapat nilai plus, tapi tidak boleh lihat buku. Ya Bu. Ya, tidak boleh lihat buku ya. Ya Bu. Yang pertama, siapa di sini yang tahu berapa panjang harokat mad adli sukun? Saya Bu. Nah, Debbie duluan ya. Panjang mad adli sukun itu bisa 2, 3 atau 2, 4 harokat, 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Ya, bagus ya. Jadi panjang mad adli sukun itu 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat. Yang kedua, siapa di sini yang tahu apa itu pengertian mad adli sukun secara istilah? Istilah Bu. Ya, secara istilah. Bu. Ya, kepada Fitriani. Yaitu setiap mad dengan huruf hidup dalam satu kalimat dan dibaca waqaf atau berhenti Bu. Mad tabi'i Bu. Gitu. Apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dalam satu kalimat dan dibaca waqaf atau berhenti Bu. Ya, bagus ya. Oke, yang terakhir. Siapa di sini yang tahu perbedaan antara mad lain dan mad adli sukun? Saya Bu. Ya, kepada Nia. Yaitu mad lain yaitu terjadi apabila huruf berbaris fathah bertemu waw mati atau ya mati, kemudian terdapat huruf lain yang juga mempunyai baris. Mad ini terjadi di akhir kalimat Bu, ya, yang dibaca waqaf. Nah, sedangkan mad adli sukun yaitu mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dalam satu kalimat dan dibaca waqaf berhenti, panjangnya adalah 2, 4 atau 6 harokat Bu. Ya, bagus ya. Siapa yang ingin mempersingkat atau merincikan apa penjelasan dari Nia tersebut tadi? Soalnya Nia tadi permisi kan? Iya. Pas ibu menjelaskan itu dia tidak ada, tapi sudah bagus. Jawabannya sudah bagus. Ya, siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, kepada Debbie. Nah, jadi mad lain ini apabila ada huruf khususnya waw dan ya Bu, sebelumnya berharokat didahului oleh huruf berharokat fathah dan diakhiri oleh huruf hidup gitu Bu. Panjangnya 6 harokat. Sedangkan mad adli sukun dan juga Bu, mad lain ini terdapat di akhir kalimat Bu, bukan di akhir tanda wakaf. Tanda wakaf bisa juga Bu gitu. Tapi di misalnya penafasan kita tidak sampai, bisa juga berhenti di sini Bu. Sedangkan mad adli sukun yaitu bila ada huruf mad berada di akhir tanda wakaf gitu Bu. Hurufnya itu alif, waw dan ya. Ya, jadi perbedaan dari mad lain dan mad adli sukun, kalau mad lain itu hanya berlaku huruf waw dan ya mati. Sedangkan di mad adli sukun itu berlaku jadi di huruf tiga di huruf mad asli atau mad tabi, yaitu alif, waw dan ya. Oke, berarti anak-anak ibu sudah paham ya? Paham. Jadi tugas minggu depan, sebelum ibu kasih tugas minggu depan, ibu ingin ada anak ibu satu orang saja yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai hukum bacaan mad iwad, mad lain dan mad adli sukun. Soalnya tadi kan sudah kita gali, anak ibu juga sudah tahu contohnya, pasti insya Allah sudah paham gitu. Siapa yang berani? Ibu kasih reward nanti. Siapa yang berani? Debbie Bu. Iya. Coba Debbie. Debbie. Iya Bu. Jadi mad iwad pertama Bu, mad yang panjang, sedangkan iwad yang pengganti. Mad iwad itu apabila ada fathah tain yang diganti menjadi fathah, yang bacanya menjadi fathah. Contohnya itu Bu, tawaban gitu Pak. Itu kan Bu diganti menjadi tawaban. Selanjutnya panjangnya 2 harokat. Selanjutnya mad lain ini berlaku hanya untuk 2 huruf mad, yaitu waw dan ya, yang sebelumnya didahului oleh huruf berharokat fathah dan diakhiri setelahnya itu Bu ada huruf hidup. Maka panjangnya itu bisa 2, 4 atau 6 harokat. Mad lain. Mad lain Bu.
2, 4 atau 6 harakat? Ya sama Bu. Sama-sama dari sukun. Oh. Sebenarnya mat alif sukun. Mat alif sukun ini bila ada huruf mat alif, waw dan ya Bu. Berarti di akhir tanda kaf gitu. Maka panjang itu 6, 2, 4 dan 6. Ya, jadi dari penjelasan teman tadi, Debbie, mungkin anak-anak ibu sudah paham ya. Sudah Bu. Jadi tugas anak-anak ibu minggu depan. Jadi kita kan sudah belajar hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat alif sukun. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya, anak-anak ibu minggu depan membawa Al-Quran. Ibu akan menguji atau mentes anak-anak ibu mengenai hukum bacaan mat yang kita pelajari hari ini gitu. Jadi sedikit motivasi dari ibu. Kita dalam membaca Al-Quran itu seharusnya memang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Karena gimana? Ketika kita membaca Al-Quran asal-asalan, itu pahalanya berkurang. Gimana? Karena lebih baik kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan ilmu tajwid. Kalau kita bacaannya asal-asalan, apa bedanya kita dengan anak-anak yang belum tahu, yang misalnya belum tahu hukum itu gitu kan. Soalnya kita kan di sini udah anak-anak itu kan udah kelas 8 gitu ya. Berarti udah belajar ini. Kalau misalnya ngerti, tolong diterapkan di dalam baca Al-Quran tadi, di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan bawa Al-Quran. Kita akan ibu akan menguji anak-anak ibu. Ya, kita minggu depan praktek satu persatu. Agar anak-anak ibu lebih paham lagi ketika telah dipraktekkan. Oke, cukup sekian. Kita akhiri dengan bacaan materi minggu besok. Kita belajar setelah praktek, setelah itu kita belajar materi rezeki ya. Kugapai rezekimu dengan ikhtiarku. Oke. Berarti anak ibu udah tahu, udah baca buku. Udah ya Bu. Ya, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.